Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Jun dan Gue Bang Jo. Kali ini gue sedang berada di salah satu pabrik yang ada di Cikarang. Tepatnya itu di pabrik bekas spare part motor ya, Bang Jo. Iya benar Bang. Nah, ya info yang gue dapet di sini tuh tadinya tempat spare part disimpan sampai akhirnya ditinggalin udah begitu lama dan akhirnya kosong dan terbengkalai, Bang Jo. Gitu sih yang gue denger, info yang gue dapet nih. Nah, kemarin itu kan gue sempet eksplorasi dan gue nggak bersama dengan Bang Jo karena Bang Jo sedang sedikit sakit ya, Bang Jo ya. Iya juga. Iya. Nah, kali ini gue bersama Bang Jo akan eksplorasi di gedung ini. Nah, mungkin Bang Jo ada kata-kata yang mau disampaikan sama Jadi subscriber. buat teman-teman yang baru nonton, nah ini kita kemungkinan kan mau diadain lagi sesi eksplorasi, ya kan. Nah jadi kebetulan ini episode kedua kita nih. Betul. Nah, karena kemarin kan gue sempat nggak ikut. Iya. Nah di episode ini Bang Bewok, kita nih udah disambut sama beberapa makhluk Bang. Udah sambut dengan beberapa makhluk. di sini. Oke. Karena kan yang gua tahu juga katanya selain kebakaran itu kan di sini pernah ada korban yang sampai meninggal ya kalau nggak salah ya. Iya, katanya itu sih kebakar ya. betul. Katanya kebakar, tapi nggak semua, cuman beberapa. Cuma beberapa orang. Nah terus juga dari info yang gua dapat di sini tuh katanya pernah ada yang sempat buat eksplorasi Bang. Iya. Ya kan? Tapi kata mereka ditampaki oleh sosok makhluk yang kebakar. Korbannya berarti ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Oke. Nah, kebetulan juga kayaknya belum banyak yang explore, jadi nggak ada salahnya kalau kita explore duluan nih Bang. Betul banget. Ya kan, terus buat teman-teman kalau lo mau tahu, ketika ntar lo explore kemari, lo bisa rasain aromanya tuh beda di sini. Betul. Jadi di sini udah ada bau-bau seperti daging-daging yang kebakar begitu, dan kecampur sama bau amis. Jadi berasa banget ya di hidung ini. Di hidung. Padahal gue lagi sakit, maksudnya gue lagi flu begini, tapi itu rasanya nusuk. Nah kebetulan di sini juga ada dua gedung ya Bang. Ada gedung A sama gedung B kan. Ya, dari depan ini sama belakang ini ya berarti. Ya, nah kebetulan yang korban kebakaran ini kan di belakang nih. Di belakang. Jadi kita kayaknya rolling dulu. Oke. Bang Bewok di gedung pertama. Gedung pertama. Gue langsung ke gedung belakang. Oke. Gimana? Oke. Menurut gue sih nantinya juga pasti ketemu kan di satu titik ini. Iya, ntar kita ketemu kemari. Nah karena malam ini juga kelihatannya bahaya, jadi kita nggak adain dulu sesi uji nyali Bang. Betul. Jadi kita cuma hanya runtur aja ya, eksplorasi. Dan kenapa sih tempat ini bisa sampai begitu lama ditinggalin seperti itu Bang Dwi? Ya udah, mungkin kita langsung saja lakukan sesi eksplorasi. Ya, boleh. Dan runtur tempat ini. Untuk para subscriber tetap saksikan terus channel Perjalanan Waktu. Oh ya, ntar dulu. Nih teman-teman, buat kalian mungkin punya tempat rekomendasi, lo bisa kasih info ke kita ya Bang. Iya, betul banget tuh. Bisa diinfoin ke IG ataupun lewat email. Nah buat teman-teman yang punya tempat, kemungkinan ntar next kedepannya kita explore bareng sama kalian. Jadi kita ketemu langsung sama orang yang ngasih tempat. Para subscriber ya berarti ya, seperti itu ya. Subscriber. Oke, gitu aja mungkin tanpa panjang lebar, mungkin kita langsung aja lakukan eksplorasi di pabrik ini ya. Mungkin itu aja. Tetap saksikan channel Perjalanan Waktu. Nah oke, jadi teman-teman, ini gedung yang katanya kebakar nih, jadi lo bisa lihat. Nah tadi gue dengar suara-suara nih dari dalam sini ya, jadi kita udah disambut sama mereka di dalam sini nih. Nah kan semakin ke dalam juga baunya udah semakin bau kebakaran begitu, bau orang-orang bau daging dibakar. Ini bukan sih?
Nah buat kalian yang emang mau explore di tempat ini, gue saranin jangan datangnya tuh jangan berdua ya, kalau nggak bertiga berempat, soalnya kalau ntar lo kenapa satu masih ada yang nolongin. Nah apalagi kan lo buat buka gerbang ininya aja kan dia make pintu baja nih. Oke, jadi ini tempat mereka para korban kebakaran. Nah karena ini udah tempat yang kedua kali, kemarin kru kita juga mencium aroma bangke dari sekitar sini teman-teman. Nah sekalian gue ngejelasin masalah mitos ya, masalah apalagi tuh namanya kemarin, nah masalah mitos. Jadi sebenarnya makhluk goib itu paling demen sama yang namanya mitos. Karena dari mitos manusia itu bakal dibikin ketakutan, dibikin teror. Nah semakin kuatnya mitos, semakin kuatnya juga mereka. Karena sebenarnya kalau kita mau berpikir lagi, ketika mereka ini, para korban ini meninggal, itu udah pasti kan otomatis rohnya ini pulang. Nah jadi kita balik lagi, kalau yang biasanya gue cuma praktek, maksudnya gue cuma teori tentang makhluk-makhluk astral. Nah kali ini kita langsung praktek ke lapangan. Ya, jadi gue bakal ngebahas sedikit tentang mitos dan teror. Ya jadi kalau mau kita ingat balik, ini kan sama aja kayak mitos. Kalau di tempat ini karena suatu kebakaran, akhirnya gedung ini terbengkalai dan menjadi angker. Nah dari keangkeran tersebut, akhirnya timbullah ketakutan di pikiran-pikiran tiap manusia. Nah ini salah satu kejadian yang dimanfaatkan sama si makhluk goib. Nah ntar dia berubah wujud jadi orang yang meninggal, jadi orang yang kebakar, ataupun jadi makhluk-makhluk yang lainnya, sampai akhirnya mereka membisiki dan memimpikan ke beberapa orang ya. Jadi istilahnya tuh, lo kalau nggak mau diganggu, lo harus kasih sesajen kemari gitu. Nah itu salah satu cara mereka untuk menyesatkan kita, menyesatkan manusia. Nah jadi kebetulan malam ini kita langsung buktiin aja, bener nggak sih seperti itu? Mereka marah nggak sih kalau kita ganggu, ataupun kalau gua memberikan kebenaran tentang trik-trik yang mereka lakukan ke manusia. Nah jadi kita segera masuk ke dalam gedungnya aja, ke dalam pabrik. Nah jadi ini penampakan pabrik setelah kejadian kebakaran itu, bisa kita lihat.
Nah, jadi gue di sini sendiri, ada beberapa kru di belakang, tapi emang gue minta biar mereka nggak ikut gue. Kenapa gue minta nggak ikut? Soalnya ini yang harus kalian tahu ya, sebenarnya itu makhluk goib kalau kita datangnya bergerombol 3-4 gitu, nah mereka nggak begitu berani untuk menampakkan ke kita. Mereka nggak begitu berani buat nampakin. Jadi mereka bakal berani nampakin kalau kita tuh jalannya satu-satu, sendiri-sendiri. Nah ditambah kalau orang yang jalannya ini ketakutan, itu makin jadi makanan buat mereka. Soalnya dari ketakutan itu akhirnya mereka bisa mengeluarkan bunyi-bunyi, menggerakkan benda-benda dan lain sebagainya. Nah jadi sedikit pengetahuan aja teman-teman, ini tuh salah satu pabrik motor kalau nggak salah ya. Jadi ini salah satu pabrik motor, tempat mereka merakit motor ya di tempat ini, di pabrik ini, jauh sebelum adanya kebakaran. Jadi bisa dilihat. Ya tempatnya udah nggak begitu, tempatnya udah sangat nggak layak banget. Nah di tempat-tempat seperti ini makhluk goib juga demen banget tinggal, karena satu, selain kotor, tempat ini juga bau. Jadi sepertinya setelah kebakaran itu emang tempat ini langsung ditinggalin. Mungkin karena pemilik pabrik ini nggak mau kejadian itu diketahui banyak orang. Soalnya kan setelah gue dapat tempat ini, gue sempet nyari beberapa info tentang kejadian di sini, gitu kan. Tapi ternyata nggak ada kabarnya sama sekali. Mungkin gue yang nggak dapet infonya, atau emang mungkin beritanya udah ditutup. Nah jadi bisa kalian lihat tuh. Sebenarnya kalau explore gini, bukan setan yang gue takutin sih. Nah jadi sebenarnya kalau explore kayak begini tuh, yang gue takutin bukan setannya, tapi binatang-binatangnya, ular. Karena emang gue takut banget sama ular. Ya kan, jadi pesan gue kalau emang kalian mau explore tempat ini di daerah Cikarang, kalau bisa kalian harus datang sama orang yang mengerti tentang hal-hal seperti ini. Ya bisa kalian lihat tuh. Jadi ini penampakan gedungnya setelah kebakaran. Gue nggak bisa menjanjikan kalau gue bakal dapet penampakan. Tapi kalau emang rezeki dikasih lihat sosok-sosok penampakan, yaitu rezeki buat kalian. Oke, kita balik lagi ke pembahasan goib. Nah, selain mereka males buat ngeganggu kita, kalau ada 3-4 orang gitu, apalagi 3 atau 4 orangnya ini nggak takut, nah mereka sebenarnya males buat ngeganggu kita. Ditambah kita pakai senter. Nah jadi biar kalian tahu, makhluk goib ini itu
Oke, jadi dari tadi gue diperhatiin. Nah jadi contohnya gini nih, kalau gue lagi nyenter kemari, mereka banyak aktivitasnya tuh di tempat sebaliknya, di tempat yang gelap. Karena sebenarnya mereka itu takut sama cahaya ya. Gue kasih tahu nih, mereka takut sama cahaya. Jadi buat beberapa orang yang nanya secara pribadi ke gue di IG, bang ini settingan bukan sih, bang ini asli bukan sih, ya itu gue jelasin di sini. Nah terus barusan gue lihat ada sosok tinggi gede di pojokan situ tuh, terlalu gelap ya. Oke, jadi gue pakai penerangan tambahan kalau lo mau tahu di ujung-ujung sana tuh. Ya, jadi kalau lo mau lihat, nah, jadi kurang lebih buatnya kayak begitu. Nah jadi nih kurang lebih tempatnya kayak begini nih. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Oke, jadi kita balik di posisi tengah lagi ya. Nah ini kalau lo mau tahu penampakan atasnya, Nah jadi kalau kalian tahu, nah jadi sekarang kan kalian tahu nih, kalau sebenarnya makhluk goib itu kalau di center pasti cabut ya, dia pasti kabur, dia pasti hilang. Ya jadi kalian jangan nanya lagi ke gua, bang itu settingan apa enggak? Gitu, karena beberapa video yang gua tonton, sosok setan ini, sosok jin, itu sampai disisir, di center, dideketin, dipegang. Nah konsepnya nggak kayak begitu, sebenarnya nggak kayak begitu. Mereka buat bisa nampak ke alam kita aja itu memerlukan power yang gede, satu. Nah habis itu nah ketika dia berhadapan sama kita, sama manusia, itu dia bakal kesakitan karena energi kita mengeluarkan hawa yang panas buat dia. Jadi mengeluarkan energi yang membuat dia sakit. Jadi nggak mungkin banget kalau dia lagi nampak, nah habis itu kita pegang, kita deketin, kita center, itu nggak mungkin.
Ya jadi semoga nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah terus di sini teman-teman, pas di posisi ini, di beberapa sekat ini tempat para korban kebakaran. Nah jadi di sini tempatnya. Ya jadi tempatnya di sini bisa kita lihat berantakan, ya kan. Nah tempatnya di sini nih. Nah kelihatan kan? Jadi ini masih banyak banget jadi ini masih banyak banget bekas-bekas keramik ya. Nggak tahu dulunya sempat dijadiin gudang apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi di posisi ini, di ruangan ini, tempat mereka meninggal dunia dan tempat yang dikatakan spot paling angker ini ada di sini. Bahkan sebelum gua itu ada beberapa ghoster yang udah datang ke tempat ini. Nah mereka mendapati ada makhluk mungkin makhluk ya gue bilang, atau enggak manusia deh. Nah jadi di sini dia lihat ada sosok yang tiba-tiba aja bangun. Nah bentuknya seperti orang yang kebakar. Nah dia ada di posisi ini. Emang kalau bau, gue ngecium aroma baunya ini nggak di sini sih. Gue ciumnya di depan tadi, di belakang gedung ini ya. Kalau di sini sih gue nggak mencium apapun. Jadi ketika mereka melihat penampakan itu, nggak lama mereka langsung pada kabur. Soalnya sosok itu nguber mereka. Nah sebenarnya buat ngelawan sosok-sosok seperti itu, ketika mereka menampakkan diri nih, oke lah kita takut ya, kita takut. Tapi kalau kita bisa lawan rasa takut itu, terus kita nguber mereka, itu mereka yang bakal lari. Ya jadi kalau lo bisa nanganin ketakutan lo, terus lo malah berbalik nguber mereka, itu mereka yang bakal lari. Jadi itu mereka yang bakal lari. Nah jadi kemungkinan gue bakal naruh satu kamera di sini nih, ya. Soalnya di sini menurut kabar tempat terjadinya kecelakaan itu. Nah tempat kecelakaan. Nah jadi tempat kecelakaannya ada di sini, lo bisa lihat. Nah di sini. Nah terus di sebelah sini nih, itu beberapa ghoster menemukan penampakan. Nah orang-orang yang kebakar, oke. Dan di pojok sana itu nah jadi di pojok sana kelihatan nggak sih? Nah jadi di pojok sana ada sosok perempuan yang ketawa nih. Itu baru kata orang ya, bukan kata gua, karena gua nggak ngalaminnya. Oke, jadi buat ngebuktinya sekarang begini, kita bahas korban kecelakaan dulu di sini ya. Kita bahas para korban yang kebakar. Nah ketika mereka kebakar, otomatis mereka meninggal. Nah setelah mereka meninggal, yang kesisa tuh tinggal korinnya aja. Karena emang korinnya masih bakal terus hidup, masih bakal terus ada
di dunia sampai ntar, sampai hari terakhir, sampai hari akhir lah, hari begitu kan. Nah jadi para korin yang meninggal di sini itu bakal terus ada dan mereka mencoba untuk menampakkan diri sebagai manusia tersebut di tempat ini, ya kan, menampakkan diri sebagai manusia tersebut di tempat ini nih, mungkin dengan wajah yang kebakar ketika mereka meninggal, gitu kan. Nah terus bisa juga makhluk goib yang menyerupai untuk membuat tempat ini seolah-olah makin seram, makin ditakuti sama manusia. Nah, jadi kita akan membuat sebuah pembuktian di sini. Semoga kita dapat jejak-jejak rekaman, jejak-jejak kenangan dari bangunan ini dan orang-orang yang meninggal di sini. Oke, jadi gue bakal naruh kamera di sini dan bakal gue kumpulin para makhluk goibnya ini ke tengah sini. Jadi biar kita lihat ada interaksi apa. Oke teman-teman, jadi saksikan terus channel ini, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita sudah selesai explore hari ini berdua dengan Bang Jo. Tadi gue berada di gedung yang pertama ini, di gedung A, dan Bang Jo ada di gedung B. Dan gue eksplorasi pada malam hari ini yang gue dapet, gedung ini
sangat apa ya, hancur lebur ya di bagian dalamnya. Untuk tempat-tempatnya sendiri sih yang gue alami tadi ada banyak interaksi kayak suara, terus ada benda-benda jatuh, lalu ada aura-aura yang gue rasain, dan mungkin kameramennya juga ikut merasakan gitu loh Bang Jo. Nah terus mungkin Bang Jo bisa jelasin apa yang dialamin pas eksplorasi di gedung B tadi. Nah, oke, jadi tadi kan teman-teman juga udah nonton nih Bang Bewok kita eksplorasi di tempat situ. Tapi yang di luar ekspektasi gua kira tempat kita eksplor kali ini tuh banyak sekatan ruang-ruangnya Bang. Iya betul. Ya kan, kenapa jadi gua lebih suka kalau kita eksplor itu ke tempat yang banyak ruangannya betul. Itu karena mereka para makhluk goib ini punya berbagai cara buat menakuti kita gitu. Jadi kayak dia membanting pintu, dia melempar barang gitu. Nah gue lebih suka di tempat yang seperti itu gitu. Tapi kan hari ini ternyata kita eksplorasi tempatnya lowong ya. Jadi banyak kayak lapangan gitu modelnya. Iya, modelnya kayak lapangan. Jadi mereka buat interaksi sama kita pun juga jadinya agak sedikit susah. Ditambah kitanya ini kan juga maaf ya, maksudnya nggak begitu takut gitu. Jadi ketika orang eksplorasi, mereka bakal dapat banyak interaksi. Kalau orang yang eksplorasinya ini tingkat ketakutannya tinggi Bang. Betul. Tapi kalau ketakutannya nggak begitu tinggi, mereka pun juga susah buat nyari power, nyari tenaga, gimana nih caranya biar gue bisa nakutin mereka gitu. Tapi tadi dari hasil gue di situ, gue eksplor di situ, gue juga sempet naruh kamera Bang. Terus kita tinggal, jadi biar gue juga mau tahu nih apa yang kita dapat gitu kan. Ada sosok apa gitu. Ada sosok apa, nah itu gue belum ngecek, tapi semoga aja dapat sesuatu gitu. Jadi ini juga mungkin menurut gue ya, salah satu penjelasan gua tentang teman-teman yang banyak nanya eksplor yang ini benar apa settingan Bang, ini benar apa settingan gitu. Jadi hari ini kita buktikan. Betul, ini kita buktikan video pertama kita di daerah Cikarang di pabrik KTM ini ya Bang ya. Iya benar, pabrik KTM. Ya orang-orang mungkin nyebutnya ini pabrik KTM gitu Bang, karena dulunya info yang gue dapet tempat spare part itu motor Bang, ya? Iya motor gitu. Siap. Jadi yang pesan gue sih gini aja sih Bang ya, gedung ini sebenarnya seharusnya dialihfungsikan lagi ya kan. Iya, benar. Digunakan atau buat penyimpanan barang. Tadi gue lihat sendiri di dalam itu tanah-tanah itu apa bagian ini nih pondasi ya. Pondasinya itu pada hancur gitu Bang. Mungkin itu bisa direnovasi terus dijadiin gudang lalu disewakan gitu loh. Iya benar. Jadi tempatnya itu nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi biar lebih bermanfaat. Betul. Karena kalau tempat dibiarin kosong begini kan, kita tahu sendiri kalau makhluk goib itu suka tempat yang lembab, betul. Yang kotor, yang jarang didatengin sama orang gitu. Iya. Jadi kan nggak ada manfaat. Jadi mendingan ya buat pemilik gedung ya kita renovasi aja. Itu sih pesan kita di dalam video perjalanan waktu itu aja sih. Jadi mungkin Bang Jo untuk penelusuran kali ini pesan apa lagi yang Bang Jo pengen bicarakan? Jadi pesan gue sih nggak pernah jauh-jauh dari yang namanya ketakutan ya Bang. Jadi jangan sampai karena kita ngedenger tempat ini angker, tempat ini pernah ada yang kebakar, yang meninggal, terus kita jadi suges, ketakutannya tinggi. Nah karena ketika kita takut, mereka diunggulkan gitu. Diuntungkan juga. Jadi lebih makin banyak cara buat nyesatin manusia. Itu dia tuh, itu yang membuat sesat manusia. Ingat ya, kodratnya setan memang seperti itu Bang ya, menyesatkan. Nah dan info yang gue dapat lagi nih Bang, katanya tuh korin-korin yang meninggal di tempat ini itu pada masih berada di tempat ini gitu. Maksudnya masih menunjukkan eksistensinya gitu. Nah itu menurut Bang Jo gimana Bang Jo? Nah kalau itu bener Bang. Jadi dimanapun manusia ini meninggal,
ketika dia meninggal, mau itu dia lagi sakit di rumah sakit atau enggak kebakar seperti cerita yang ada di tempat ini, itu udah pasti rohnya pulang. Nah, yang sisa kan korinnya ini. Nah, yang bertugas buat nampakin diri, nakutin, ini korin ikut ambil bagian. Ambil bagian dari tempat ini jadinya. Iya, jadi dia ikut membuat tempat ini tuh seolah-olah lebih menyeramkan lagi. Nah, dari situ kan yang bikin bahaya nih Bang. Di sini kan deket juga sama rumah-rumah warga ya. Iya betul. Sekelilingnya itu rumah-rumah warga sih. Nah, ada kemungkinan salah satu korin atau enggak makhluk goib yang ada di daerah sini tuh datang ke salah satu warga. Terus dia membisiki, dia memberikan suatu mimpi kalau di tempat ini tuh ada pusaka atau enggak, biar gua enggak ngeganggu, lo harus bawa sesajen ke tempat ini. Itu bisa. Dan itu salah satu cara dia buat menyesatkan kita. Oke. Jadi pembahasan Bang Jo ini buat bulu kuduk gue merinding. Mungkin pesan ini harus kita ingat terus nih. Jadi biar kita nggak ikut tersesat gitu loh. Jadi apapun itu kita harus tetap bersyukur. Gunakan akal. Iya, harus bersyukur apa yang kita punya juga, dan kita harus gunakan akal kita gitu Bang. Iya benar. Nah mungkin itu aja Bang Jo. Apa ada yang lain? Kayaknya sih itu aja Bang. Jadi gitu aja pesan dari kita tetap selalu bersyukur apa yang kita punya, dan selalu menjaga apa sih Bang? Oke, itu tadi pesan-pesan dari Bang Jo. Kita tetap selalu bersyukur apa yang kita punya, dan lebih tingkatkan lagi keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa, dan juga kita selalu berdoa yang baik-baik lah, ibaratnya mendoakan orang baik, dan kita akan dibalas dengan doa yang baik juga gitu. Nah, untuk teman-teman yang punya tempat-tempat referensi yang angker atau horor, atau ada cerita-cerita apa aja, bisa di komen di kolom komentar kita di video perjalanan waktu, dan email Bang Jo, bisa email chat di IG, chat di IG, dan email perjalanan waktu gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin kalau ada saran-saran juga bisa di chat di IG-nya perjalanan waktu, dan juga bisa juga email Bang ya. Iya. Nah, mungkin itu aja pesan dari gue. Ya udah Bang Bewok, berarti penelusuran kita hari ini cukup sampai di sini. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Gua Bang Jo dan gue Bang Jun. Kita pamit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.